Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran atau gagasan, sedangkan logos artinya pengetahuan. Nah, secara sederhana, ideologi ini berarti pengetahuan, keyakinan, atau gagasan. Sedangkan secara luas, ideologi seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara. Nah, ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu konsep tentang sistem nilai yang secara individu maupun kebersamaan dipandang sebagai prinsip-prinsip hidup ideal yang dicita-citakan dan diinginkan untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Sejarah perumusan Pancasila. Nah, di dalam sejarah perumusan Pancasila ada beberapa tokoh yang mengusulkan. Di antaranya sebagai berikut. Nah, tokoh yang pertama ada Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ini di dalam pidatonya ini pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan konsep dasar negara. Yang pertama ada peri kebangsaan, lalu peri keadilan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua ada Supomo. Nah, di dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo ini mencetuskan konsep dasar negara. Yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, tokoh yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno di dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan konsep dasar negara, yaitu yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, lalu ada kesejahteraan sosial, dan yang terakhir kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah konsep dasar negara yang dirumuskan dari beberapa tokoh tersebut. Nah, kemudian usulan rumusan Pancasila yang diusulkan oleh tiga tokoh tersebut dibahas lebih lanjut oleh para anggota panitia kecil. Nah, kemudian panitia 9 ini berhasil menyusun sebuah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, di mana yang pertama adalah ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah isi dari Piagam Jakarta. Nah, namun sebelum pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, kalimat sila pertama rumusan Pancasila telah diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. nilai-nilai Pancasila. Nah, dari berbagai sila-sila dari Pancasila ini sebagai berikut. Yang pertama, yaitu nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian negara melindungi warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, nilai dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini setiap warga negara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, nilai dari persatuan Indonesia atau sila ketiga, yang pertama, setiap warga negara mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, selanjutnya nilai-nilai pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai dari sila ini yang pertama selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Yang kedua, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang terakhir, nilai-nilai pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang pertama, seluruh warga negara bersama-sama menciptakan keadilan sosial bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua,
memupuk sikap saling menghormati dan bersikap adil antar sesama manusia. Nah, inilah kesimpulan dari video ini. Cukup sekian dan terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Bye-bye.